Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya membangun sesuatu yang super kompleks seperti pembangkit listrik tenaga nuklir? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas prosesnya dari awal banget. Oke, ayo kita langsung aja bahas. Ini tuh salah satu proyek rekayasa paling rumit yang bisa kita bayangin loh. Dan ternyata, pekerjaan yang paling berat itu bukan pas ngecor beton pertamanya. Justru, semuanya dimulai jauh sebelum itu, lewat serangkaian pertanyaan dan perencanaan yang super detail. Semuanya berawal dari satu pertanyaan paling fundamental. Ini sebenarnya mungkin nggak sih buat kita? Hari ini kita bakal lihat cetak birunya, panduan super rinci yang disiapin sama Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA buat negara-negara yang lagi mikir-mikir soal tenaga nuklir. Jadi, IAEA itu membagi perjalanannya jadi 3 fase yang jelas, dan tiap fase punya targetnya masing-masing. Nah, ini dia 3 fasenya. Ada fase 1, yaitu tahap pertimbangan awal, terus fase 2, persiapan buat konstruksi, dan terakhir fase 3, implementasi PLTN pertamanya. Proses yang terstruktur banget ini penting biar sebuah negara benar-benar siap. Nah, kali ini kita akan fokus ke 2 fase awal yang paling krusial, yaitu fase perencanaannya. Oke, kita mulai dari fase 1 yang isinya lebih banyak soal pemikiran strategis di level paling atas. Di fase ini, ada yang namanya studi prakelayakan. Jadi, ada sebuah badan nasional yang dibentuk, biasanya disebut NPIO, yang tugasnya ngejawab pertanyaan dasar tadi. Apakah tenaga nuklir ini benar-benar cocok dan masuk akal buat negara kita? Nah, ini nih yang penting banget buat dipahami. Di sini kita bisa lihat bedanya. Fase 1 itu pertanyaannya, haruskah kita? Jadi masih di level program nasional, masih cari-cari kemungkinan. Sementara fase 2 itu nanyanya gimana caranya? Udah masuk ke level proyek, udah bikin rencana yang konkret. Jadi ada pergeseran dari yang tadinya cuma wacana pemerintah, jadi cetak biru proyek yang siap dieksekusi. Nah, kalau suatu negara udah yakin dan mutusin, oke, kita lanjut, barulah mereka masuk ke fase 2. Disinilah cetak biru yang sebenarnya mulai digambar. Intinya, studi kelayakan ini adalah kerangka kerja dan landasan bisnisnya. Tujuannya apa? Supaya negara siap buat buka tender, cari kontraktor, dan negosiasi kontrak buat PLTN pertamanya. Jadi, apa aja sih isi dari cetak biru raksasa ini? Studi kelayakan ini ibaratnya checklist super lengkap buat semua aspek yang paling penting. Pertama-tama, mereka harus nyusun buku aturan mainnya dulu. Ini bukan sekedar formalitas ya, ini penting banget buat mastiin proyeknya punya landasan hukum yang kuat, patuh sama aturan nasional, dan juga standar keamanan internasional yang super ketat. Kalau ini aja nggak beres, ya udah proyeknya bisa mandek di tengah jalan. Selanjutnya, kita ngomongin jaringan listrik. Pertanyaannya tuh bukan cuma, bisa nggak PLTN ini nyambung ke jaringan kita? Bukan, pertanyaan yang lebih kritis adalah, jaringan kita kuat nggak nambung listrik segede ini? Dan gimana kalau tiba-tiba PLTN-nya mati? Jaringan kita bakal blackout nggak? Stabilitas jaringan itu harga mati. Salah perhitungan di sini, akibatnya bisa pemadaman listrik senegara. Terus, milih teknologi. Ini juga bukan cuma soal milih reaktor mana yang paling canggih. Ini proses panjang. Harus ada survei pasar, ada penilaian teknologi reaktor yang mendalam. Tujuannya biar teknologi yang dipilih itu cocok sama rencana jangka panjang negara. Mulai dari pasokan bahan bakarnya gimana, sampai nanti ngurus limbahnya gimana. Salah pilih teknologi di awal bisa jadi masalah besar puluhan tahun kemudian. Dan tentu aja, biaya. Analisis keuangannya harus super lengkap, menghitung semua pengeluaran, mulai dari biaya bangunannya, biaya operasinya nanti, sampai biaya buat ngebongkar PLTN-nya kalau udah pensiun. Ini krusial banget buat nentuin proyek ini layak atau enggak, dan yang paling penting, buat meyakinkan investor supaya mau ngeluarin modal triliunan rupiah. Nah, mungkin ini bagian yang paling rumit dari semuanya. Milih lokasi yang pas. Ini prosesnya panjang, bertahap, dan diatur sama aturan keselamatan dan lingkungan yang super duper ketat. Prosesnya itu kayak nge-zoom in. Mulai dari survei lokasi, di mana mereka nyisir seluruh negeri buat cari area-area potensial. Terus masuk ke seleksi lokasi, di mana kandidat-kandidat tadi disaring dan dipilih satu yang terbaik. Terakhir, karakterisasi lokasi. Lokasi yang terpilih tadi dibedal secara ilmiah, super detail buat mastiin benar-benar aman dan cocok, sekaligus buat ngumpulin data buat desain PLTN-nya. Dan daftarnya masih panjang loh. Studi ini juga harus mencakup analisis dampak lingkungan. Gimana nanti proyeknya bakal dijalankan, rencana manajemen risikonya kayak apa,
sampai gimana caranya merekrut dan melatih ribuan orang yang dibutuhkan. Benar-benar semuanya harus direncanain dari A sampai Z. Jadi, poin utamanya jelas ya. Studi kelayakan yang komprehensif ini bukan cuma sekedar tumpukan kertas. Ini adalah fondasi. Fondasi di mana seluruh program nuklir sebuah negara dibangun. Oke, jadi apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, perencanaannya itu butuh waktu bertahun-tahun dan ada panduannya dari IEA. Kedua, ingat bedanya. Studi prakelayakan itu nanya perlu nggak sih? Kalau studi kelayakan nanya gimana caranya. Ketiga, studi kelayakan itu adalah cetak biru utamanya, mencakup semua dari hukum, lokasi, teknologi, sampai biaya. Dan tujuannya apa? Supaya keputusan investasinya benar-benar mateng sebelum triliunan rupiah digelontorkan. Nah, pertanyaannya sekarang, di saat dunia lagi gencar-gencarnya cari energi bersih, kira-kira ada berapa banyak ya negara di luar sana yang sekarang ini baru aja mulai perjalanan panjang dan penuh perhitungan ini? Proses yang rumit ini pada akhirnya adalah jaminan buat penggunaan energi nuklir yang aman dan berkelanjutan buat generasi-generasi mendatang.